Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali di Wonder Home Channel. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu dengan seorang pegiat literasi atau disebut atau menyebut dirinya sebagai gerilyawan literasi, yaitu Mas Ashad Kusumajaya. Nah, kita akan ngobrol banyak dengan beliau soal yang berkenaan dengan literasi, dengan karya-karya, tentang karya-karya beliau, dan juga tentang pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan soal-soal sejarah, soal-soal kebangsaan, soal-soal keislaman, dan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Baik, Mas Ashad. Ya, Ini mentor saya sebenarnya. Kita pernah beraktivitas bersama di sebuah organisasi yang bernama HMI MPO, dan kemudian saya banyak terinspirasi oleh beliau ini untuk terutama hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas menulis buku, pembuatan komunitas-komunitas literasi, komunitas diskusi, dan segala macam. Sebenarnya minat Mas Ashad ke dunia literasi, perbukuan, penulisan itu ceritanya gimana, Mas Ashad? ya. Ini kalau hanya sekedar salah satu hal yang memberi inspirasi saya itu, saya punya paman. Saya punya paman. Jebolan Universitas Islam Indonesia, UI ya. UI. Orangnya sangat inspiratif dan menurut saya orangnya jenius sih sebenarnya. Dia boleh dikatakan orang yang menulis, termasuk orang yang menulis buku paling banyak. Namanya Haji Abdullah Masrur. Itu adiknya bapak saya. Nah, tinggal di Lamongan juga atau di Gresik. Di Gresik. Ya, terakhir di Surabaya. Dia yang buat buku, penerbit namanya penerbit Bintang Pelajar. Oh, penerbit Bintang Pelajar itu? Iya. Bukunya itu yang hal-hal yang bukan hanya sekedar bagaimana dia menulis, tetapi dia mampu menciptakan yang tidak ada. Jadi kalau sekarang misalnya kita contoh sederhana aja, dulu tidak ada itu buku misalnya, kemudian kamus-kamus kecil gitu. Nah, beliau bisa membuat satu buku yang sekarang menjadi tren, ada 1.000 kata, 3.000 kata, 5.000 kata, bahkan sekarang ada 1 juta kata dan sebagainya. Itu adalah kamus mini itu dulu dibuat. Dulu orang hanya mengenal kamus lengkapnya Purwodarminto dan kamusnya John Ecole itu. Nah, paman saya itu bisa gitu. Nah, hal-hal itu banyak menginspirasi. Dia menulis buku tentang cara belajar bahasa Inggris secara otodidak gitu. Jadi beliau itu belajar bahasa Inggris otodidak dan kemudian bisa menulis buku English grammar dan sebagainya. Apa memang backgroundnya dia juga belajar di? Bukan, jadi enggak juga ya. Nah, itu yang kemudian setelah saya mempelajari metodologi beliau juga akhirnya kemudian ternyata beliau betul-betul menghayati seluruh yang apa yang dilihat itu dan dipelajari, dan kemudian dia menemukan metodenya, dan kemudian dia bisa tulis ulang berdasarkan metodologi yang dia temukan itu. Nah, sehingga apa yang sesungguhnya tidak menjadi pada awalnya bukan satu hal yang dia tekuni, tapi ketika dia sudah sungguh-sungguh, maka dia bisa menemukan hal-hal yang kemudian justru orang-orang yang sebelumnya menekuni menjadi tidak ditemukan. Gitu. Ya, itu dari saya belajar. Dulu saya hanya mengamati gitu, tetapi pada akhirnya kemudian saya banyak belajar bagaimana beliau menulis. Interaksi Mas Ashad sama paman itu di Jogja apa di? Paman sudah di Gresik pada waktu itu, tetapi ya sering kita ketemu dan kemudian berdialog. Dan akhirnya kemudian ya kami banyak belajar lah dengan banyak orang, mematangkan
mematangkan diri dengan berbagai diskusi gitu ya. Jadi saya yang kemudian pada kesimpulan bahwa literasi dibangun dengan tiga tradisi. Tradisi membaca, tradisi diskusi, dan tradisi menulis. Membaca, diskusi, menulis. Itu ya 3 hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita menjadi orang aktivis literasi, 3 hal itu. Gitu. Nah, termasuk paman-paman saya dulu itu, paman saya itu ya dulu kalau kemana-mana ya dia hanya untuk mungkin dulan kemana, tapi pada level tertentu sebenarnya adalah dia mencari referensi untuk menjadi bahan diskusi, untuk menjadi bahan nulis, dan kemudian dia cari referensi teksnya gitu, dan sehingga kemudian nanti dia ketemu dengan sesuatu yang bisa disimpulkan. Kira-kira begitu. Nah, terus kemudian Mas Asad memulai terjun di bidangnya itu gimana? Di bidang literasi ini gimana awalnya itu? Ya dulu ya ketika diaktif di gerakan mahasiswa itu dulu kan, kemudian ada beberapa media yang bisa kita gunakan untuk menulis. Nah, dari kita belajar menulis, dan di sana banyak hal yang kemudian saya merasa bahwa terlalu banyak yang harus ditulis, terlalu banyak yang harus direkam gitu dalam perjalanan sejarah kehidupan saya sebagai aktivis, dalam perjalanan sebagai seorang manusia yang melihat fenomena-fenomena itu. Kalau kemudian kita tidak tulis, nanti ya berarti kemudian kita melalui begitu saja tanpa ada rekaman gitu. Nah, akhirnya kemudian saya banyak menulis di sana, dan itu yang kemudian menjadi semangat tersendiri untuk lebih serius gitu, untuk terjun dalam dunia tulis menulis dan lebih lanjut lagi dalam gerakan literasi. Tema-tema apa yang awal-awal menjadi concern atau menjadi fokus tulisan Mas Asad awal-awal saat itu? Jadi sejak awal itu saya sudah melihat bahwa begini, bahwa tema atau sesuatu lingkup kajian itu hanyalah ruang, hanyalah ruang di mana kemudian kita hidup, di mana dalam kehidupan kita itu kan kita akan banyak menemukan satu fenomena-fenomena yang kita jalani, kita temui dan sebagainya, dan itu semua bisa ditulis. Nah, bahwa kemudian para akademisi membedakan tema-tema itu berdasarkan lingkup studi, itu pada akhirnya adalah bagaimana kemudian kita meyakinkan secara metodologi tulisan kita itu bisa diterima oleh para akademisi itu. Nah, sehingga sebenarnya tema-tema itu hanya berbicara tentang tema-tema apa yang kita temui aja di sekitar kita, tentang spiritualitas, tentang kemiskinan, bahkan tema-tema tentang kecantikan dan sebagainya. Itu adalah tema-tema yang bisa kita baca dalam perspektif, pada waktu itu saya menyebut perspektif kritis kita gitu. Jadi kita melihat sesuatu itu dalam perspektif kritis, tidak hanya melihat sesuatu yang bersifat yang terlihat tetapi yang tersurat, tetapi yang tersirat dari seluruh apa yang kita temui itu adalah hal-hal yang patut kita tulis dengan kajian yang lebih kritis lagi. Kira-kira begitu dulu kan. Gitu ya awal-awalnya, tidak hanya mendeskripsikan yang tersurat, yang kelihatan, tapi yang tersirat di dalamnya itu bisa dibaca melalui perspektif yang kritis gitu. Kan yang agak monumental atau fenomenal awal-awal itu dulu kan pernah nulis kado buat Mbak Intan itu. Revolusi melalui rekayasa sosial pertama. Jadi itu kan begini, kalau itu ceritanya begini. Saya menikah itu kado pernikahannya adalah tulisan beberapa tokoh termasuk tulisan kami, dan kemudian juga komentar dari para aktivis di Jogja gitu. Ada aktivis gerakan mahasiswa, termasuk kemudian aktivis intra dan ekstra kampus, ketua-ketua senat di seluruh kampus di Jogja, dan gerakan-gerakan di Jogja itu. Judulnya adalah Melawan Stagnasi, Menikah untuk Perubahan Sosial gitu. Gitu. Itu adalah buku pernikahan kami, dan kita jadikan diskusi. Narasumbernya pada waktu itu adalah Dr. Lancaster, kemudian Dr. Dumeiri, kemudian itu
dikaji di sebuah LSM di Jogja. Kita nikahnya pada waktu itu atau resepsinya di LSM di kantor IDEA pada waktu itu. Oh, di kantor IDEA resepsinya ya. Ya, jadi itu bedah buku. Habis itu benar saya keliling di mana-mana diundang untuk berbicara tentang pernikahan transformatif. Gitu. Sudah digelari ya, gitu. Jadi gelar saya sudah berubah, pakai namanya SSI gitu. Apa itu? SSI itu kan dikira sarjana sains. Sains. Padahal di situ di SSI dalam kurung suaminya Savana Intan. Suaminya sama. Gitu. Savana Intan. Jadi keluar kita keliling gitu. Nah, akhirnya kemudian hasil diskusi itu kemudian kita konstruksikan tentu saja untuk kepada dengan segmentasi khusus, kemudian jadinya buku rekayasa sosial lewat malam pertama itu. Jadi bagaimana gagasan tentang pernikahan transformatif itu, bahwa simbolnya adalah keluarga Ibrahim. Jadi gitu. Dan itulah di situ kemudian saya menemukan kosakata atau logika pertama, atau bisa menyebut yang pertama kali logika yang namanya postmaterialisme. Postmaterialisme. Ya, jadi saya menemukan gagasan postmaterialisme justru ketika berbicara pada awal tentang pernikahan. Bagaimana? Karena kan pada awalnya ya nikah itu kan hal-hal yang bersifat material. Ada nikah itu aspek-aspek material sebenarnya. Tetapi kan ketika sudah bertemu, kemudian ternyata bukan hanya aspek material yang muncul, gitu. Ada aspek psikologis dan aspek banyak sekali yang kemudian terakumulasi gitu. Dalam tradisi tasawuf kan pernikahan itu dari pertemuan antara unsur jalaliyah pada laki-laki dan jamaliyah pada perempuan, dan muncullah kemudian yang namanya pertemuan antara itu melahirkan yang namanya kekuatan kamaliyah. Nah, jadilah kemudian orang yang menikah itu seharusnya menjadi insan kamil gitu. Nah, ini kan Torikot pernikahan kayak begini ini kan pada waktu itu kan menjadi satu mainstream yang saya kira patut diusung. Betul. Nah, itu yang kemudian saya diundang kemana-mana sebenarnya bicara tentang torikot pernikahan. Jadi ya gitu, para jombloan-jombloati mesti juga bisa belajar dari sini. Iya. Menikah itu ada kandungan transformatifnya. Jadi jangan takut menikah. Menikah membuka dua pintu sekaligus, ada pintu spiritual, ada pintu materialnya juga di situ. Jadi dan juga diskusi tentang pernikahan tadi itu ya. Satu bisa diarahkan pada aspek material atau post material lah, katakan begitu. Yang kemudian juga Mas Asad kayaknya pernah agak begitu intens mendalami tema-tema spiritualitas, Syekh Siti Jenar, terus kemudian aspek tasawuf, aspek batiniah dalam konteks keislaman itu gimana akhirnya juga bisa tenggelam di sisi situ secara intelektual itu. Saya agak terbalik dengan Pak Profesor Kuntawijaya, seorang ahli sejarah kita itu. Kalau Profesor Kuntawijaya kan bagaimana membaca Islam kemudian diilmukan. Membaca Islam diilmukan. Saya punya pengalaman yang mungkin ini sangat pribadi, tetapi mungkin bisa dijelaskan kalau kita mengkaji lebih serius metodologi ilmiah, metodologi keilmuan. Ketika saya membaca misalnya tulisannya Nietzsche, saya membacanya pada waktu itu saya baca, bagaimanapun saya nggak ngerti apakah Nietzsche itu pernah membaca tulisan-tulisan tasawuf dan sebagainya. Yang ditulis oleh dia itu banyak sekali yang kemudian saya membacanya sumbernya dari tradisi tasawuf. Perbedaannya adalah, orang kayak Nietzsche dan beberapa saya lihat beberapa penulis lain, termasuk saya baca kayak tulis-tulis saya Marx, banyak menggunakan pikiran-pikiran yang sesungguhnya berangkat dari tradisi tasawuf. Tetapi mereka, bahkan kemudian saya juga baca, terakhir saya baca bukunya Tan Malaka, saya dengan baca juga seperti itu. Banyak terbersit pikiran-pikiran yang sungguhnya basisnya adalah tasawuf. Tetapi gitu, pasti orang tidak bisa menangkap itu bagian dari tasawuf, karena ketika kemudian bicara dalam tradisi keilmuan mereka, unsur materialismenya
sangat kuat. Sangat kuat. Oke. Nah, sehingga saya baca Nietzsche pasti akan gagal untuk memahami konsep-konsep tasawuf. Karena dia berbicara tasawuf, berbicara tentang tradisi-tradisi yang saya sebut tasawuf itu dalam konteks yang sebagai bagian kajian, sebagai sebuah ilmu. Nah, sementara kayak saya memahami spiritualitas itu, termasuk tasawuf, itu adalah laku. Bagaimana seorang itu melakukan pembersihan hati, sehingga kemudian menemukan satu pemahaman yang disebut dengan hikmah. Nah, itu adalah laku. Kalau membaca spiritualitas sekedar kajian ilmiah, maka level terpada akan tersesat. Gitu. Itu adalah laku. Gitu. Nah, termasuk saya selalu memahami bahwa akhirnya kemudian setiap kehidupan saya itu adalah laku. Pak, udah, tolong ibu Mbak. Tolong ibu dibukakan pintu tengah. Ya, jadi saya begitu. Maka kemudian kajian-kajian saya itu saya selalu membaca, saya selalu seperti tadi ya. Saya selalu melihat teks itu sebagai sebuah hal yang kritis. Apa yang saya baca dari itu, maka saya kenapa kemudian bisa menemukan benang merah antara tulisan-tulisannya Nietzsche, bahkan kemudian tulisannya Tan Malaka dan sebagainya dengan tradisi tasawuf, tradisi spiritualitas itu. Itu karena saya sejak awal selalu membaca yang tersirat dari yang tersurat. Apa dari Nietzsche, Marx dan Tan Malaka itu yang bisa dihubungkan dengan tasawuf, aspek di mana? Ya, sederhana misalnya begini, yang agak umum gitu aja ya, meskipun kemudian kalau kajiannya kemudian menjadi sangat akademis, kita bisa lebih memperinci. Tapi misalnya begini, konsep tentang masyarakat tanpa kelas gitu. Nah, masyarakat tanpa kelas itu kalau kita bicara itu kan hanya ada di surga. Gitu. Walaupun kemudian nanti kita bisa kaji lebih lanjut lagi bahwa kemudian di surga itu digambarkan dalam Al-Quran itu ada sungai-sungai yang mengalir dari air susu, ada air susu, kemudian madu, kemudian yang tidak memabukkan itu yang gitu. Nah, itu bisa jadi bagian dari stratifikasi juga gitu. Tetapi kan konsep tanpa kelas dalam pengertian sosial itu kan sebenarnya dibangun dalam konsepsi surgawi itu. Nah, maka kalau di dalam agama untuk mencapai itu ya kemudian menjadi berbuat baik pada kini. Jadi lebih banyak sebagai motif untuk membangun kehidupan surgawi dalam konteks ini. Nah, tetapi kan kemudian ketika dimaterialkan itu menjadi konsep masyarakat tanpa kelas misalnya begitu. Gitu. Nah, jadi gitu. Nah, termasuk kemudian ketika saya bicara tentang Tan Malaka gitu, saya membaca Tan Malaka. Tan Malaka itu ya bukan hanya kemudian kebetulan karena namanya itu sebenarnya aslinya adalah Ibrahim gitu. Tapi itu jalan yang dilalui, pada awalnya adalah jalan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim untuk menemukan Tuhan. Gitu ya. Ya, kan dia misalnya kemudian Nabi Ibrahim menemukan Tuhan itu Tuhan yang pertama itu kan materialisme. Yang dia anggap Tuhan itu kan materialisme. Bintang, bulan, matahari itu kan semua ada hal yang bahwa orientasi kehidupan dia kan masih materialisme. Jadi yang disebut dia menuhankan bintang karena terang di waktu malam. Kemudian ternyata ada yang lebih besar dalam perspektif materi, perspektif empirisme dia, yaitu bulan. Padahal kan dalam modelnya bulan itu ternyata kan bintang lebih besar. Tapi kan dalam perspektif empirisme awal ini Ibrahim itu bahwa bulan lebih besar, lebih terang. Berarti yang saya mempertuhankan bulan bukan bintang. Terus tiba-tiba kemudian bulan tenggelam, matahari. Wah, saya mempertuhankan matahari gitu. Nah, logikanya kan begitu. Jadi itulah ya sampai sekarang kemudian itulah yang kemudian jalan yang dilalui oleh Tan Malaka untuk itu. Tetapi kan pada akhirnya kemudian ketika kemudian matahari juga tenggelam, ya maka kemudian Ibrahim mengatakan bahwa kalau begitu saya menghadapkan yang menciptakan itu semua, bukan gitu. Bukan yang jadi bisa hilang gitu. Itulah lompatan dari materialisme ke postmaterialisme yang saya sebut postmaterialisme itu. Nah, sementara Tan Malaka belum sampai pada situ, masih pada
materialisme itu. Di tahap bintang, bulan, Dan matahari itu gitu. Kalau dalam bahasa historisnya kan kemudian jadi begini bacanya. Sayang gitu. Tan Malaka belum melihat hancurnya Uni Soviet, belum melihat bagaimana kemudian ternyata Cina menjadi sangat kapitalis ekonominya, sehingga kemudian dia masih percaya bahwa komunisme itu sebagai pilihan politik yang bisa menyelamatkan dunia gitu kan. Nah, konteksnya misalnya begitu saya baca. Dan ya, cara membaca seperti ini kan sah sebagai sebuah metode pembacaan. Tetapi kemudian ketika kita turunkan sebagai sebuah sistem keilmuan, misalnya kemudian saya menulis buku ini, Post Madilogma. Sebenarnya meskipun bahasa bawah-bawahnya Post Madilog ini kan persis bukunya Tan Malaka, tapi sebenarnya ya sangat jauh berbeda. Tetapi saya mengapresiasi pada waktu Tan Malaka. Jadi ini ada satu buku yang ditulis oleh Ki Ashad Kusumajaya, itu Post Madilog dan Post Materialisme, Dialektika dan Logika, Kajian Filsafat Ilmu Membangun Cara Berpikir Manusia Indonesia. Ini menarik sekali karena ya satu mengapresiasi bahwa Tan Malaka berusaha merumuskan cara berpikir manusia Nusantara, tapi tidak hanya berhenti di situ, tapi bisa melampaui dan memodifikasi secara kritis, mengapresiasi secara kritis cara berpikirnya Tan Malaka gitu ya. Tesis apa? Argumen yang ingin dilampaui dari Tan Malaka itu bagian apanya, Mas Asad? Ya, ada ketiganya ya. Jadi materialisme pertama, gugatan materialisme menjadi postmaterialisme. Nah, saya sebenarnya kan begini. Salah satu dasar pemikiran buku ini kan pertama memang ini. Bagi saya pikirannya Tan Malaka gagal untuk merumuskan cara berpikir Nusantara sebenarnya. Walaupun itu penting pada masanya, itu adalah semangat zamannya Tan Malaka ketika orang diajak untuk berpikir di luar diajak untuk berpikir di luar mitos-mitos dan sebagainya, yang tradisi-tradisi yang kemudian tidak sesuai dengan semangat kemajuan pada zaman itu gitu, sehingga kemudian dia mencoba untuk keluar dari itu dengan menuliskan Post Madilog itu. Tetapi kalau kemudian kita bicara tentang Pancasila, maka itu menjadi tidak Pancasilais. Materialisme gagal untuk memahami Tuhan jadi gitu. Kalau baca bukunya Post Madilog kan bagaimana dia mengkritik konsep-konsep ketuhanan itu kan. Jadi karena apa? Karena basisnya adalah materialisme. Materialisme tidak akan pernah bisa memahami eksistensi Tuhan dalam cara pandang filosofis maupun dalam cara pandang keilmuan. Nah, saya merumuskan postmaterialisme, di mana kemudian materialisme itu postmaterialisme bukan menolak materi sebagai sebuah fakta-fakta yang kita bisa ketemui dalam keseharian kita, tetapi postmaterialisme adalah menempatkan materi sebagai alat untuk menciptakan hakikat dari penciptaannya. Dalam konsep kebangsaan kita ya keadilan sosial gitu. Nah, sehingga kalau kita gagal untuk memahami postmaterialismenya cara pandang bangsa ini, maka pasti akan gagal untuk memahami bagaimana hubungannya antara ketuhanan yang Maha Esa dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Kan satu kesatuan Pancasila itu dan sebagainya itu. Nah, maka sekali lagi bahwa buku ini juga saya tulis karena saya merasa bahwa Pancasila yang ada sekarang ini, bahkan terutama pada yang saya rasakan ketika masa Orde Baru, hanya sekedar menjadi doktrin alat kekuasaan untuk memukul yang berbeda dengan penguasa. Tafsiran penguasa. Iya, jadi Pancasila selalu begitu. Bahkan sebenarnya juga pada masa Orde Lama juga begitu. Dan saya tampak-tampaknya ya akhir-akhir ini pada masa Jokowi ada juga kecenderungan seperti ini kan menguat juga kan begitu. Nah, kenapa itu terjadi? Ini kan pertanyaannya. Karena selama ini Pancasila tidak pernah menjadi bagian dari ilmu yang mampu untuk melahirkan ilmu yang berbasis pengetahuan atau filsafat kebangsaan itu. Jadi
dia masih menjadi sebuah entah ajaran, ideologi atau Iya, bagi hanya kalau saya bukan gitu ya. kalau ideologi masih lumayan ya dalam konteks ya. tertentu ya. Tapi ini menjadi satu alat kekuasaan. Alat kekuasaan ya. Kan sangat rendah posisinya karena hanya untuk memukul orang yang berbeda dengan rezim. Oke, sebelum kita lanjut diskusi soal itu, yang menghantarkan Mas Asad sebelum ke masa depan dulu ya, kita flashback sedikit untuk mau ya waktu itu kan aktivis Islam gitu, aktivis mahasiswa Muslim gitu, yang dikenal dengan apa itu namanya militansi keislamannya, yang menghantarkan sampean untuk bisa tertarik membaca Tan Malaka secara lebih intens itu gimana? Ya, sebenarnya misalnya kayak gini, saya pada aspeknya selalu gitu tadi ya. Tadi kan saya sudah bicara tentang spiritualitas. Saya membaca sebentar semua teks itu saya baca dari yang tersurat, menemukan yang tersirat dari yang tersurat. Dalam konteksnya saya membaca begitu, sehingga kemudian saya membaca termasuk dan saya membaca beberapa meskipun tulisan-tulisan sekunder ya, hampir jarang saya atau menemukan tulisan Marx yang primer, itu saya baca dalam konteks itu. Saya melihat bahwa kemudian saya temukan sisi spiritual dalam setiap pikiran-pikiran orang, karena selalu ada itu. Tetapi kemudian sampai di mana sih kemudian dia berhentinya gitu. Jadi setiap orang itu kan sebenarnya dalam aspek spiritual orang melakukan pendakian, tetapi kan pasti ada aspek-aspek di mana kemudian orang pada akhirnya juga gagal untuk melakukan itu. Nah, kegagalan itu sudah saya bisa pelajari dan kemudian kita konstruksikan sesungguhnya yang ideal seperti apa. Jadi saya membaca Tan Malaka juga begitu. Saya membaca misalnya kemudian sejarah para wali juga begitu. Saya membaca aktor-aktor sejarah juga begitu. Pada akhirnya kemudian ada satu benang merah dalam sisi spiritual, ya dalam semua sisi kemanusiaan, terutama dalam konteks tokoh-tokoh Nusantara sih sebenarnya kalau kemudian lebih enak karena benang merahnya menjadi lebih mudah dihubungkan. Satu sama lain, Tapi dalam konteks kemanusiaan ya seluruh manusia sih termasuk kemudian tokoh-tokoh Barat. Tetapi konteks kalau di Nusantara lebih enak kita melihatnya bahwa ada benang merah itu, dan dari benang merah itu kemudian kita lihat di mana keterputusan itu sebenarnya bisa dilihat. Keterputusan itu ada dua. Keterputusan ketika seseorang itu melakukan pendakian dan tidak sampai karena tidak lengkapnya perangkat-perangkat yang dimiliki, seperti yang saya sebutkan di Tan Malaka ini, karena semangat zamannya tidak bisa menyediakan satu perangkat yang utuh untuk sampai pada loncatan lebih jauh lagi. Tetapi ada aspek-aspek di mana juga kemudian memang sisi akademis yang hilang atau tidak dalam catatan sejarah dihilangkan, bahwa itu ada sisi spiritual yang sebenarnya itu kalau dilanjutkan ada puncaknya, tetapi kemudian entah kepentingan akademis atau apapun, kepentingan akademis yang mungkin karena tidak memahami sisi itu, atau memang kemudian ada sisi-sisi yang oleh para peneliti disembunyikan, maka seakan-akan tidak nyambung. Nggak ada pendakian yang lebih lanjut dari materialisme itu ya. Nah, Oke, di satu sisi kan minat intelektual misalnya ke Madilog, Marx itu kan sangat materialis gitu. Tapi di sisi yang lain, Mas Asad pernah nulis buku tentang Robiah Ladawiyah, tentang Syekh Siti Jenar. Apakah juga itu ada sebaliknya kalau di sini menemukan yang non material atau immaterial di para filosof materialistis, dan kemudian menemukan sisi yang lain di tokoh-tokoh spiritual yang concernnya bukan barang-barang yang itu yang kemudian kalau saya membaca, baru kemudian kalau saya membaca para tokoh-tokoh yang disebut dengan sufi dan sebagainya, saya kemudian nyambung banyak hal yang kemudian saya dipermudah dengan tulisan-tulisannya Profesor Kuntawijoyo tentang objektifikasi dan sebagainya. Bahwa hal-hal itu, misalnya saya contoh saja sebenarnya konsep syukur gitu. Nah, syukur itu kan kalau kita bisa terjemahkan menjadi teori manajemen yang bagaimana memahami keunggulan komparatif itu sebagai sebuah basis untuk membangun keunggulan kompetitif misalnya gitu. Nah, itu teori syukur itu sebenarnya dalam konteks itu bisa begitu. Sehingga membaca
membaca para spiritualis itu pun juga sesungguhnya kita bisa kita ilmukan menjadi ilmu-ilmu modern sebagaimana gagasan objektifikasi dari Profesor Kuntawijaya itu. Jadi itu sama lah ilmu artinya. sosial profetik itu ya, ada Ya, bisa. subjektifikasi, objektifikasi itu ya. Jadi perlunya objektifikasi ajaran, termasuk di dalamnya Ya. adalah ajaran-ajaran Ya. tentang syukur misalnya bisa di objektifikasi gitu ya. Dan kita ini berada di apa yang disebut sebagai padepokan Syekh Siti Jenar. Jadi kalau itu dulu gimana itu riwayat Ya. padepokan Syekh Siti Jenar ini? Padepokan Siti Jenar itu pertama kan mengambil simbol Siti Jenar sebagai sebuah tradisi kritis. Oh, Karena tradisi semangatnya kritisnya, ya saya kritisnya karena semangatnya yang diambil kritisnya gitu. Saya semangat kritisnya. Jadi orang selalu melihat Siti Jenar sebagai sebuah bagian dari pengecualian konsep mainstream gitu. Ketika mainstreamnya wali kemudian gitu. Padahal sebenarnya kalau secara pribadi saya memahami kan tidak ada perbedaan. Wong semua kalau misalnya gini, konsep Manunggaling Kawula Gusti, semua wali songo itu kan konsepnya Manunggaling Kawula Gusti semua. Karena gitu ada teksnya itu. Bahkan kemudian itu yang kemudian diajarkan kepada seluruh raja-raja Demak, raja-raja Mataram, bahkan Raja Pajang, semua konsepnya adalah Manunggaling Kawula Gusti gitu. Nah, jadi bukan hanya ajarannya Siti Jenar konsep itu, karena kita bicara tentang konsep hablum minallah, kan Manunggaling Kawula Gusti itu kan konsep bahwa setiap raja itu punya hubungan hablum minallah dan hablum minannas gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi kan tradisi kritis itu adalah sesuatu yang dimiliki yang semangat kritis itu adalah semangat untuk selalu melihat yang tersurat dari yang tersirat dari yang tersurat. Itu yang sebenarnya kemudian kita gunakan simbol itu. Nah, kita ngumpulkan pada waktu itu aktivis-aktivis gerakan di Jogja. Mas Siva juga pernah ketemu, kita ngobrol-ngobrol di sini gitu. Ada aktivis HMI, ada anak aktivis PMI juga, ada kemudian ada anak IMM, bahkan ada anak-anak PMI KRI juga. Berapa kali kita tulan di sini, kita buat forum, kita ngobrol-ngobrol di sini. Itu ngumpul-ngumpul kita aja, walaupun yang bertahan ya hanya 10 orang dan sebagainya, tapi kemudian itu menjadi intens untuk diskusi. Mantan-mantan aktivis yang nggak punya rumah di mana-mana kita kumpulkan di sini, ngobrol-ngobrol, dan ya alhamdulillah kemudian setelah itu kemudian banyak yang akhirnya kemudian ada kuliah kemana-mana yang gitu ya. jadi dokter berapa kan di tempat gitu. Ya walaupun nggak ada yang satu kampus di Indiana gitu, tapi ada yang di Austria dan sebagainya. Nah, itu gagasannya sebenarnya gitu dulu kita buat, dan pada akhirnya pada level itu kemudian kita sebenarnya pada waktu semangatnya adalah salah satunya ada ya masa sih kita itu harus menggunakan mazhab berpikir barat. Nah, kita buat pada waktu itu memang benar teman-teman banyak kan, kita kalau secara keilmuan lebih banyak menggunakan mazhab kritis ya, kemudian mencoba meminjam Frankfurt, mazhab Frankfurt School dan sebagainya kan gitu. Terus kemudian ya banyak kemudian kita kaji Habermas macam-macam dan sebagainya juga gitu kan. Saya kira itu adalah bagian dari pengayaan referensi aja lah. Tapi sekali lagi bahwa kemudian konsep yang dibangun adalah konsep mazhab kritis itu. Menarik ya, bisa mengambil yang tersirat dari yang tersurat. Iya. Jadi membaca ini pun tetap dengan membaca Madilognya Tanah Malaka dengan cara ya sebenarnya itu hanya aja karena kemudian ini juga dengan cara kritis gitu. Sebenarnya Madilog nggak terlalu banyak dibicarakan di sini karena sebenarnya kan memang istilah Madilog, post Madilog, saya meminjam istilahnya Madilog Tanah Malaka karena menurut saya memang itu adalah kontribusi yang sangat besar Tanah Malaka. Tetapi saya menemukan bahwa dan itu kemudian yang justru kajian buku ini malah tidak berbicara tentang Madilog, tetapi bagaimana kemudian saya sudah merumuskan metodologi cara berpikir manusia Nusantara itu di postmaterialisme, dialektika dan logikanya. Apa aja itu ininya? Metodologi itu kandungan di dalamnya apa yang dirumuskan oleh Mas Asep? Gagasan utamanya adalah kita menggunakan pendekatan integratif. Jadi memahami Pancasila itu dalam konteks kita agar kita, karena bagaimana kalau kita sudah berbicara Nusantara sekarang harus ngomong tentang Pancasila sebagai sebuah rumusan konstruksi berpikir Nusantara kita ini gitu. Kalau kita menggunakan teks-teks
Jawa itu kan nanti orang-orang Sumatera protes kan. Tapi kan bagaimana kemudian kita memahami konsep misalnya di dalam Pancasila kan sebenarnya adalah pendekatan integratif. Bagaimana kemudian konsep ketuhanan, konsep kemanusiaan, konsep kebangsaan, kemudian konsep keadilan sosial dan permusyawaratan itu kan kemudian dibangun dalam satu semangat gitu. Yang yaitu kemudian integrasi, pendekatan integratif itulah kemudian semangat yang harus kita kembangkan dalam ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita gagal untuk mengembangkan pendekatan ilmu pengetahuan, maka kemudian kita gagal untuk memahami kehidupan. Gitu. Jadi konsepnya kan sebenarnya kan konsep pendekatan integratif itu kan kita memahami semua itu bagian dari kehidupan. Gitu. Satu institusi atau begini dulu, manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Gitu. Karena dia pasti membutuhkan manusia yang lain. Nah, kita tarik ke dalam dulu, gitu. Ya. Kita tarik ke dalam dulu, bahwa jantung itu penting. Tetapi kalau hidup itu hanya ada jantung saja, maka dia tidak hidup. Nggak ada paru-paru, nggak ada ginjal, dan macam-macam kan. Dan artinya, gitu. Nah maka sebenarnya kan hidup itu adalah jejaring kehidupan. Nah, memandang hidup nggak bisa hanya melihat jantung saja. Nah, termasuk kan pendekatan ilmu kita sekarang itu kan seperti memandang manusia itu sebagai susunan mesin-mesin itu. Jadi kan gitu. Tetapi kemudian keseluruhan ada aspek-aspek yang kemudian memang harus kita lihat secara keseluruhan, sehingga aspek-aspek jasmani itu pun sesungguhnya penyakit-penyakit jasmani pun sesungguhnya bisa lahir dari penyakit-penyakit yang non jasmani. Orang sakit perut itu bukan hanya sekedar kemudian nanti sistem pencernaannya yang terganggu, ada kerusakan dalam sistem pencernaan, tapi barangkali kemudian mikirnya terlalu ada stres gitu. Nah, kayak gitu kan, ini kan konsep yang disebut dengan pendekatan integratif itu. Nah, termasuk kemudian dalam kehidupan sosial kita gitu. Saya buat penelitian ini Mas Siva. Bahwa kalau kebetulan saya muslim, jadi kajian spiritual saya basisnya muslim. Bahwa di dalam peribadatan seorang muslim itu konstruksinya adalah konstruksi integratif gitu. Jadi misalnya yang baru saja kita jalani sholat Idul Fitri. Kenapa hari raya itu pas 1 Syawal dan ada Idul Adha pas 10 Dzulhijjah. Nah, saya buat skema kecil aja tentang Idul Adha dan Idul Fitri itu. Ternyata Idul Adha dan Idul Fitri itu kalau kemudian kita buat skemanya, ini saya hubungkan ya. Nanti bisa dikirim dan kita tampilkan juga ya. Saya hubungkan ya. Kalau menggunakan kalkulator HPL, hari perkiraan lahir, jika kita memasukkan tanggal hari raya Idul Adha, itu sebagai hari pertama haid terakhir. Itu hari Idul Adha sebagai hari perkiraan hari pertama haid terakhir. Maka nanti HPL-nya itu dalam kalkulator kalkulator HPL itu pasti nanti hari lahirnya adalah atau data yang saya buat itu dari 8 hari raya terakhir dari tahun 2012 itu datanya, kemudian sampai 2019 itu datanya itu maka hari lahirnya itu HPL-nya itu ketemu selisih 6 hari atau 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ya kisarannya berarti 5 sampai 8 lah gitu kira-kira. Oh gitu ya, ada hubungannya dengan Idul Fitri ya? Iya, jadi gitu. Nah, kenapa di dalam Islam itu kemudian hari raya tidak kemudian hari Maulid Nabi itu kan bukan hari raya dalam Islam itu. Iya, bukan. Jadi tidak berbicara tentang masa lalu, berbicara tentang hari-hari peringatan itu hanya peringatan, bukan hari raya. Sementara hari raya itu adalah Idul Adha dan Idul Fitri itu. Dan maka kalau kemudian gitu,
hari pertama haid terakhir itu kan, jadi itu kemudian haid kira-kira 6 sampai 7 hari lah gitu kira-kira. Kemudian itu haid, kemudian masuk usia subur. Nah, ketika kemudian terjadi hubungan pada usia subur itu, kemudian pada hari raya Idul Adha, maka kemudian kira-kira HPL-nya itu akhirnya pas hari Idul Fitri jadinya. Gitu. Jadi contoh begitu. Nah, itu salah satu abstraksi aja, bahwa kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan pun sesungguhnya bicara tentang satu sistem alam. Terintegrasi dengan sistem alam. Termasuk kemudian kalau orang sholat itu kan tidak ditentukan hasil kesepakatan MUI, pokoknya kita harus sholat jam 10 setiap hari jam 10 kan enggak juga. Tapi kan sebelumnya misalnya sholat zuhur itu setelah tergelincirnya matahari. Ya, artinya integrasi tadi itu integrasi aktivitas manusia, pergerakan alam, dan itu semuanya atau yang hal-hal yang spiritual juga. Jadi ngomong tentang manusia itu sesungguhnya tidak bisa lepas dari ngomong tentang alam. Gitu. Jadi gitu kan tadi. Jadi pendekatan integratif itu seperti itu. Nah, termasuk misalnya begini. Kecenderungan ilmu ekonomi yang sekarang yang digunakan untuk konsep pembangunan di dunia ini seakan-akan kemudian kan tingkat keberhasilan pembangunan diukur dengan misalnya GNP dan sebagainya itu. Angka-angka pertumbuhan dan sebagainya itu. Tetapi resiko kerusakan alam nggak pernah dijadikan faktor keberhasilan pembangunan misalnya. Nah, ini satu contoh bahwa kemudian ya seharusnya Pancasila mampu untuk menyumbangkan satu sistem keilmuan dengan 4 silanya itu untuk dikembangkan menjadi satu sistem keilmuan yang mampu untuk menjadikan ukuran-ukuran pembangunan tidak sekedar angka-angka pembangunan, angka-angka pertumbuhan itu. Ekologi juga mesti aspek ekologi gitu. Aspek resiko kemanusiaan juga harus kemudian dimasukkan unsur sebagai human security atau keamanan. Memang sekarang kan kemudian sudah muncul kemudian konsep-konsep tentang pembangunan berkelanjutan dan sebagainya. Nah, saya kira bisa kemudian kita jadikan satu eksplorasi lebih jauh lagi tentang pendekatan integrasi. Itu kira-kira gagasan utamanya gitu. Nah, postmaterialisme, dialektika dan logika itu adalah menjadi alat tinjau dari seluruh sistem keilmuan itu. Maka kita bisa merumuskan yang disebut dengan ilmiah itu nanti menjadi berbeda dengan yang selama ini ada. Meskipun tetap basisnya adalah empirisme. Karena kan bagaimanapun kita harus bicara sesuatu yang bisa diukur, bisa dilihat. Tetapi bisa kemudian bagaimana kita cara membaca fakta, menjadi data itu menjadi persoalan tersendiri kan gitu. Bahwa kebenaran itu yang seperti apa dan kemudian apa tindak lanjut gitu. Misalnya begitu, kita bicara tentang logika kan, postmaterialisme, dialektika dan logika ini ya dulu gitu ketika kita membangun Padepokan Sederhana kemudian semakin kritis. Nah, pada level tertentu kemudian kita mulai berkembang menjadi integratif itu, pendekatannya tidak hanya sekedar kritis tapi juga integratif. Artinya bahwa kemudian kita tidak sekedar mencoba untuk melihat alternatif, tidak sekedar untuk melihat sesuatu yang tidak ideal dan sebagainya, tapi harus sampai pada bagaimana kemudian kita memberi acuan untuk tindak lanjut. Jadi tidak sekedar membuka secara kritis boro-boro materialisme dan segala macam, tapi alternatifnya pendekatan integratif. Atau mungkin jadi begini, bahwa selama ini gitu ya. Jadi begini, selama ini yang kita tidak lihat sebagai sesuatu yang baik, jangan-jangan karena cara kita juga melihat yang tidak baik juga. Orang Indonesia disebut malas. Jangan-jangan karena kemudian ukuran kita itu kita gagal untuk merumuskan karakter manusia Indonesia yang mampu untuk menjadi sangat produktif dengan hal-hal yang dianggap tidak ideal itu. Nah, kemampuan untuk memahami karakter itu sampai bukan hanya sekedar kemudian mendeskripsikan tentang karakter itu sendiri, tapi bagaimana dengan orang seperti ini mampu untuk berprestasi gitu. Itu yang tadi saya sebutkan, bahwa sesungguhnya setiap orang punya keunggulan komparatif. Gitu. Jadi memahami karakter ini untuk melihat potensinya. Betul. Nah, gitu. Jadi kira-kira gitu. Nah, itu yang kemudian saya sebut dengan pendekatan atau logika integratif. Kemampuan untuk memahami fakta itu dalam konteks yang kemudian diintegrasikan dengan faktor-faktor yang lain sehingga kemudian muncul sesuatu yang optimal, sesuatu yang lebih baik dari yang belum ada. Menarik gitu, dari logika kritis
Iya. bongkar. Jadi deskripsikan, setidaknya kalau dalam logika kan kita integratif. akan mengenalkan logika formal, logika kritis dan logika integratif. Itu kalau dalam sama dengan kalau dalam tradisi tasawuf itu adalah syariat, tarekat, hakikat. Nah, marifatnya itu adalah sesuatu yang memang pemberian Tuhan, bukan lagi usahanya hanya sampai pada hakikat gitu. Hanya sampai pada pendekatan integratif ini gitu. Jadi gitu. Oke, Jadi, menarik. artinya kalau sudah sampai hakikat itu bukan berarti meninggalkan yang formal loh ya. Tidak menolak yang formal, karena hal-hal yang formal juga menjadi penting, memahami tentang sintesis, analisis, memahami tentang bagaimana menghubungkan data-data gitu dan sebagainya itu kan tetap penting. Jadi orang yang sampai hakikat bukan berarti harus meninggalkan syariat. Orang yang memahami logikanya integratif bukan berarti tidak harus meninggalkan yang logika formal. Logika formal, silogisme macam-macam ya, gitu. Mesti juga tetap juga didasarkan atas itu. Memahami yang kritis itu kan kemudian tetap yang analisis itu tetap kemudian harus dipertahankan. Sampai kemudian yang sintesis. Nggak bisa loncat. Iya. Jadi tidak boleh ditinggalkan itu, jadi tetap. Cuma orang sampai pada makam ini ya berarti kemudian bahwa perangkat-perangkat formal, perangkat-perangkat kritis belum cukup untuk memahami hakikat fakta-fakta ini. Oke, menarik. Nah, ini terakhir barangkali Mas Asad sebelum kita pungkasi. Bagaimana pendekatan integratif ini diaplikasikan ketika Mas Asad membaca, kan juga ada minat intelektual Mas Asad itu yang berkenaan dengan sejarah, gitu, sejarah Nusantara. Iya. Nah, itu gimana? Ya saya kira begini. Fakta-fakta sosial itu kadang-kadang fakta-fakta sejarah namanya. Fakta-fakta sejarah itu kan kemudian harus nyambung dengan fakta-fakta yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Saya melihat ketika kita memahami fakta-fakta itu kan kemudian ya kita hubungkan dengan fakta-fakta yang ada di ruang dan waktu itu. Gitu. Ini saya kira kalau kita belajar tentang metodologi sejarah, saya kira mudah untuk memahaminya, bahwa fakta-fakta yang ada gitu untuk menghubungkan dengan fakta-fakta dari luar harus kita temukan sistem penjelasnya. Tidak bisa kemudian sistem penjelasnya tiba-tiba kemudian cara pandang asing digunakan untuk membaca ini. Bukan berarti kemudian kita menolak cara pandang asing, tetapi kan secara keilmuan harus diperjelas bahwa kemudian kenapa menggunakan metodologi atau kenapa kemudian harus menggunakan cara pandang itu untuk membaca ini. Kan harus karena kehidupan di sana tidak nyambung dengan kehidupan di sini. Maka membaca teks, membaca sejarah kita harus lahir dari ruang dan waktu kita. Itu yang sesungguhnya konsep postmaterialisme di sana. Jadi penghubungan materi ini kan harus tetap ada sistem penjelasnya. Nah, misalnya kemudian penggunaan istilah atau candi misalnya gitu. Kemudian bagaimana kita membaca? Ya kemudian harus kita pahami konsep konstruksi pada masa itu, dan kemudian sistem tradisi yang digunakan, kemudian tiba-tiba oh itu ini gitu. Apa cara pandang asing atau cara pandang yang mungkin sebagian menyebutnya sebagai cara pandang kolonial misalnya terhadap fenomena candi atau terhadap fenomena sejarah yang lain yang kira-kira bisa dibantah atau bisa dijadikan sebagai referensi yang dibantah oleh pendekatan integratif postmodernisme. Nah, saya kira gini misalnya. Yang sekarang aja ya, karena kemudian nanti ini lebih mudah karena ini menjadi lebih tidak debatable. Meskipun kemudian juga satu contoh begini sebenarnya. Tradisi Labuan. Sekarang itu kan ada tradisi Labuan. Tradisi Labuan itu sekarang kemudian ngomong itu bahwa itu adalah tradisi membuang sesaji membuang ke laut. Tradisi Labuan dalam konsepsi kebudayaan Mataram, ini kan Mataram ya, itu adalah konsep dalam kalau kita memahami konsep kebudayaan Nusantara, Jawa gitu, maka kita akan menemukan yang disebut dengan sedulur papat lima pancer. Sedulur papat lima pancer. Sedulur papat lima pancer. Maka kemudian kita jadi akan lebih mudah memahami tentang konsep Labuan. Kenapa kemudian Labuan itu tidak hanya di laut? Kan selama ini kan Labuan itu membuang sesuatu di laut, mengalirkan. Enggak, kalau Labuan itu ada di
di Gunung Merapi, di Gunung Lawu dan sebagainya. Itu konsepnya bukan membuang, konsepnya kan sana nanti kemudian ada acara wayang dan sebagainya gitu. Kalau sekarang ada pengajiannya dan sebagainya itu. Konsepnya adalah sedulur papat lima pancer, bahwa orang Jawa itu atau penguasa Jawa itu dan semua manusia Jawa itu melihat seluruh mata angin itu adalah saudara. Dan setiap perjuangan itu pasti memiliki unsur-unsur pendukung. Jadi ada masyarakat Merapi, ada masyarakat Lawu, ada masyarakat di Laut Selatan yang dia itu masyarakat di sana dulu adalah pendukung untuk terbangunnya Keraton Ngayogyakarta, Keraton Mataram. Itu sehingga kemudian setiap peringatan raja jumenengan raja, bertatahnya raja, maka diadakan acara labuan untuk mengingat kontribusi para pendukung itu gitu. Misalnya kayak gitu tuh. Tetapi kan kemudian sekarang orang melihat dengan unsur asingnya. Kalau saya menyebutnya misalnya kemudian unsur asing itu ya salah satunya misalnya kemudian konsep negara teaternya Guts itu. Di mana kemudian orang akan dibaca bahwa kemudian masyarakat dahulu walaupun kemudian penelitiannya di Bali tapi kemudian dia akan disebarkan ke Nusantara itu, generalisasi Nusantara itu, seakan-akan upacara-upacara itu adalah sesuatu yang memang tujuan negara. Jadi raja Jawa itu, raja Nusantara itu, penguasa atau kebudayaan Nusantara itu nggak memikirkan tentang kemakmuran rakyat, karena yang dipikirkan bicara upacara itu berlangsung. Jadi nggak ada Labuan tuh nggak ada konsep tentang kemakmuran, kebudayaan, kemakmuran nggak ada, karena apa? Itu pokoknya upacara berjalan itu nggak bisa begitu. Itu yang saya sebut unsur-unsur asing. Dia nggak memahami konteks itu, bahwa sesungguhnya itu adalah konsep di mana kemudian kekuasaan tetap menghargai kontribusi para pendukungnya, itu sedulur gitu. Nah, sehingga kemudian sedulur papat lima pancer gitu. Itu contoh paling sederhana. Misalnya ya itu dilihat misalnya sebagai negara theatrical state oleh Geertz, seakan-akan simbol ritual itu sebagai tujuan gitu ya. Padahal mungkin kalau harusnya pembacaan thick description-nya model Geertz nggak boleh juga sampai pada hanya simbolnya saja, mestinya juga masuk pada level apa sih sebenarnya makna di balik itu gitu, entah soal kemakmurannya, soal macam-macamnya gitu. Oke, kalau soal misalnya ke pembacaan Mas Asad terhadap candi misalnya. Tadi saya kira nanti kita masih bisa berdebat panjang, tapi saya selalu baca begini. Misalnya saya sederhana aja lah. Saya kritik saya terhadap misalnya kemudian Candi Prambanan misalnya gitu. Candi Prambanan itu dibaca dengan nama prasasti yang namanya Siwagraha. Jadi Siwagraha itu salah satu di dalam Siwagraha itu menyebutkan, dalam prasasti itu menyebutkan kata bahwa raja untuk membangun itu memindahkan aliran sungai. Nah, Siwagraha diartikan ya rumah siwa gitu kan. Sehingga kemudian dibangun disusunlah candi dan di tengah-tengahnya ada patung siwa. Karena mengartikan Siwagraha itu di tengah adalah rumah siwa. Rumah fisiknya. Padahal kata dalam literatur kuno itu kata siwa itu bisa berarti kemakmuran atau kesejahteraan. Sehingga sebenarnya kalau dihubungkan dengan bagaimana seorang raja itu kemudian membangun Siwagraha sampai memindahkan aliran sungai itu dalam sebuah konstruksi masyarakat patirtan dan agraris gitu. Kita sebenarnya nggak bisa dong bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat maritim dan masyarakat agraris, karena di Nusantara itu masyarakat maritim dan itu nggak bisa terpisah. Dulu itu namanya kota gede itu banyak aliran-aliran sungai, sehingga kemudian transportasinya gitu. Transportasinya menggunakan sungai gitu. Tapi sehingga karena kita sekarang menjadi daratan, kita bahwa seakan-akan dulu maritim dan agraris itu sesuatu yang sangat terpisah padahal ya nggak bisa begitu. Nah, dalam konteks ini saya mengatakan bahwa gitu. Nah, kayak candi gitu, itu dibaca gini, dibaca seakan-akan itu
seakan-akan itu adalah sebuah kemudian raja membangun sebuah tempat upacara tanpa memikirkan bahwa kemudian itu ada hubungannya dengan kemakmuran rakyat. Nah, gitu. Padahal kata Siwa Graha atau itu ya kalau kata Siwa itu adalah rumah kemakmuran. Rumah gitu. kemakmuran Ya, Siwa itu entah nanti bermakna kemakmuran. entah kemudian tadi membendungnya itu memindah aluran sungai itu nanti kemudian dibendung atau gimana sebagainya. Tetapi itu adalah bagian dari cara raja untuk memberikan kemakmuran, bukan menjadi sebuah rumah persembahan. Gitu. Nah, kalau kita baca dalam candi-candi Nusantara itu di Jawa, terutama di Jawa Tengah, hampir semuanya kemudian di tengahnya itu semuanya dalam konsepnya di tengahnya itu adalah Linggayoni. Linggayoni dalam tradisi Jawa yaitu manunggaling kawula Gusti. Jadi seorang raja adalah Khalifatullah, hablum minannas, hablinallah, dan raja juga dia adalah bagian dari kawula, hablum minannas. Ya, gitu. Jadi konsepnya Linggayoni itu disimbolkan dengan dua simbol apa? Kalau lingga itu nah, makanya kan sering kan kemudian dihubungkan dengan nah, urusan seks dan sebagainya itu. Dengan urusan seks. Nah, itu jadi apa itu namanya gatot, salah gatot loco segala macam. Itu saya kira jadi ya pikiran-pikiran Eropa masuk ke Nusantara itu jadi sangat seksi. Pikiran-pikiran jorok ala inilah ya. Iya. Nah, saya melihat itu. Uang nanti kemudian di sekitar candi itu ada trik kasogatan. Jadi ada tiga simbol kasogatan di setiap candi itu. Horinya habis. Oh ya, oke deh. Oke, mungkin sementara sampai di situ dulu. Masih banyak hal menarik yang kita bisa diskusikan sebenarnya. Mari. Karena ada buku-buku lain yang masih belum kita bahas. Salah satunya tentang Gajah Mada dan Kesultanan Majapahit yang insya Allah bisa kita diskusikan di lain kesempatan gitu ya. Makasih Mas Asad atas waktunya sehingga kita bisa diskusi dari soal literasi, soal materialisme dan postmaterialisme, dari soal spiritualitas, tradisi tasawuf sampai soal-soal yang berkenaan dengan sejarah Nusantara tadi itu. Jadi kalau awalnya adalah cara-cara pendekatan misalnya kritis tadi yang disebutkan, terus kemudian harus ditingkatkan ke pendekatan yang lebih integratif yang bisa melihat sebuah fakta secara menyeluruh, tidak hanya aspek materialnya tapi juga aspek non materialnya, tidak hanya aspek lahiriah tapi juga aspek batiniahnya. Demikian, makasih, ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.